Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nama saya Segita Putri Siregar, NIM saya 1813030127. Saya dari lokal HTND 18, Hukum Tata Negara D18, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Dosen saya yaitu Bapak Roni Effendi, pengampu mata kuliah Hukum dan HAM. Dan saya akan membahas materi yang kelima dalam silabus, yaitu Instrumen HAM Internasional. Instrumen HAM Internasional ini adalah perjanjian internasional atau naskah internasional yang mengatur sumber hukum HAM. Instrumen HAM internasional merupakan alat yang berupa standar-standar pembatasan dan mekanisme kontrol terhadap kesepakatan-kesepakatan antar negara tentang jaminan HAM internasional yang berupa Undang-Undang Jaminan Internasional HAM atau International Bill of Rights. Bagian A yaitu Deklarasi Universal HAM atau disingkat dengan DUHAM. DUHAM ini berdiri pada tanggal 10 Oktober 1948. Yang pertama mengadopsinya yaitu Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya yaitu respon terhadap berakhirnya Perang Dunia yang Kedua. DUHAM ini memiliki 3 poin penting. Yang pertama yaitu setiap orang berhak bergerak dan berdiam diri di dalam batas-batas setiap negara. Yang kedua yaitu setiap orang berhak meninggalkan suatu negara, bahkan negaranya sendiri, dan boleh kembali ke dalam negara itu. Yang ketiga yaitu setiap orang berhak mendapatkan suaka di negara lain untuk melindungi dirinya dari pengejaran. Bagian B yaitu International Covenant on Civil and Political Rights atau disingkat dengan ICCPR, berdiri pada tanggal 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976. Tujuannya yaitu mengukuhkan pokok-pokok HAM dalam bidang politik dan sipil. Dan negara Indonesia sendiri telah meratifikasinya pada tanggal 28 Oktober 2005. Di dalam ICCPR ini terdapat 10 hak, yaitu yang pertama hak untuk hidup, yang kedua yaitu hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, yang ketiga yaitu hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, yang keempat yaitu hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, yang kelima yaitu hak bebas bergerak dan berpindah, yang keenam yaitu hak atas pengakuan dan perlakuan sama di hadapan hukum, yang ketujuh yaitu hak untuk bebas dan berpikir dan berekspresi dan kebebasan beragama, yang ke-8 yaitu hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, yang ke-9 yaitu hak untuk berkumpul dan berserikat, yang ke-10 yaitu hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Itulah 10 hak yang terdapat dalam ICCPR atau International Covenant on Political and Civil Rights. Yang bagian C yaitu Konvensi Anak. Konvensi Anak ini berdiri pada tahun 1989. Pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama kepada seluruh anak dengan mengadopsi Konvensi Anak yang telah dibuat oleh PBB ini. Konvensi ini mengatur segala hal yang diperlukan oleh anak dan yang harus dilakukan tiap-tiap negara kepada anak, meliputi bagaimana anak ini biar tumbuh sesehat mungkin, diperhatikan sedemikian mungkin, dan dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan secara adil. Itulah dia beberapa poin yang ada di dalam Konvensi Anak. Mekanisme pelaporan kasus HAM kepada PBB. Terdapat 2 mekanisme. Mekanisme yang pertama yaitu mekanisme berdasarkan perjanjian HAM di seluruh dunia atau disebut juga dengan The Treaty-Based Mechanism. Di sini yaitu setiap negara yang telah meratifikasi perjanjian HAM ini terikat baginya dan dia juga dilindungi jika terjadi kasus pelanggaran HAM terhadap dirinya atau dia melakukan pelanggaran HAM terhadap negara lain atau negaranya. Nah, yang kedua yaitu mekanisme berdasarkan piagam PBB atau disebut juga the Charter Based Mechanism.
Dalam mekanisme ini, semua anggota, kelompok masyarakat, dan negara yang tergabung dalam PBB bisa melakukan pelaporan kasus hak asasi manusia kepada PBB berdasarkan piagam PBB. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan kedua mekanisme itu, negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap perjanjian HAM dapat melaporkan semua kasus pelanggaran atau terlanggarnya HAM kepada PBB. Nah, yang kedua yaitu setiap negara yang tidak meratifikasi perjanjian tersebut hanya bisa melaporkan pelanggaran HAM kepada piagam PBB atau pelaporan kepada PBB berdasarkan piagam PBB. Jadi kesimpulan materi yang saya sampaikan pada saat ini adalah setiap orang di atas dunia ini memiliki hak asasi manusia tersendiri yang telah dia bawa sejak lahir. Hak asasi manusia ini diberikan langsung oleh Tuhan dan harus dijaga bersama, baik di dalam masyarakat, di dalam negara, maupun di dalam dunia internasional. HAM itu dijaga dan dibela. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan ditonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Segita Putri Siregar, mahasiswa Hukum Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.